Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NIM 3333240125 dari kelompok 1 Shift 2 Tutorial Penelitian Operasional 2 jurusan Teknik Industri angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan manajemen proyek dan juga program dinamis dengan menggunakan software Microsoft Excel, OOKM, dan juga RStudio. Baik, langsung saja kita ke permasalahannya. Oke, di sini terdapat 3 soal untuk shift 2 yang dimana nomor 1 ini tentang PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian pekerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L. Jadi dari A ke L ini ada banyak cabang atau banyak jalur, dan kita diminta untuk tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Jadi terdapat 2 metode, yaitu forward dan juga backward. Kalau backward itu berarti kita dari belakang ke depan, sedangkan kalau forward itu dari depan ke belakang. Oke, untuk nomor 1 ini kita bisa menggunakan software Microsoft Excel. Oke, nah karena diminta menggunakan backward pass, maka kita memulai dari yang belakang dulu atau stage 4-nya. Nah, dari jalur ini tuh kita bisa membagi jadi 4 stage. Yang pertama itu IJK, yang kedua itu FGH, dan yang ketiga itu BCD, yang keempat itu A-nya untuk menuju L. Oke, kalau misalkan sudah, maka kita bisa mulai dari stage 4-nya terlebih dahulu, yaitu untuk kota IJK menuju L, kita isi dulu. I itu 7, J itu 8, dan K itu 11. Nah, lalu kalau misalkan sudah, kita untuk menentukan X4-nya itu kan hanya satu, yaitu L aja. Nah, lanjut untuk di stage 3 yaitu FGH, kita bisa lihat untuk menuju L itu F itu bisa melewati I sama J, maka kan nggak bisa lewat K, jadi K-nya itu kita strip. Dan untuk G juga sama, untuk G itu kita bisa lewat I sama J, dan untuk K-nya itu nggak bisa, makanya di sini kita strip. Lanjut untuk H-nya, H itu hanya bisa lewat J sama K, maka untuk I-nya itu kita strip. Nah, untuk perhitungannya kita lihat aja nih, jalur dari F ke I itu berapa? Yaitu 12. Nah, lanjut dari I-nya itu ke L berapa? Di sini udah ada kan di stage 4 datanya. Maka kita bisa tambahkan dengan yang data dari stage 4 ini. Maka untuk dari F ke L itu melalui I, hasilnya itu 19. Nah, lanjut, kalau misalkan kita lewat J, maka kita tambahkan 9 plus dengan I ke J, F dari J ke L, yaitu. Nah, lanjut untuk yang G juga sama, kita lihat dari G ke I itu 5, lalu ditambah dari I ke L nya itu 7, maka kita tambahkan, dan lalu untuk G ke J itu 7 ditambah yang J ke L di stage 4. Oke, lanjut untuk H itu langsung ke J, berarti itu jaraknya adalah 10. Kita tambah dengan J ke L-nya itu 8. Lalu untuk K, kita tambahkan dari H ke K itu 8, ditambah yang K ke L-nya. Nah, maka hasilnya udah dapat. Nah, lalu untuk menentukan solusi optimum di stage 3 ini, kita perlu untuk meminimumkan, karena fungsi tujuan kita adalah minimasi. Maka kita bisa ketik min, lalu kita tab, dan kita drag dari barisnya. Kalau misalkan sudah, kita bisa drag ke bawah aja. Oke.
Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalkan solusi optimum di stage 3 ini untuk di kota F itu kita menggunakan yang kota eh, kota J. Maka di sini kita ketik kota J. Lalu untuk yang G itu kita lihat dia kota I. Dan yang untuk H itu kota J. Oke, hal ini juga sama bisa kita terapkan di eh, stage 2, dimana untuk B itu dimana untuk B itu eh, bisa melalui F, G, dan H. Nah, kita tinggal masukin aja B itu ke F itu 4, nanti kita tambahkan dengan eh, yang di stage 3, sama halnya juga ke yang G itu 8, kita tambahkan juga dengan yang di stage 3, dan untuk di H juga 11 kita tambahkan dengan yang di stage 3-nya. Itu berlaku untuk di stage 2. Nah, lalu kalau untuk di stage 1 itu juga sama. Di sini dari A ke B itu kan 7. Nah, 7 terus kita tambahkan dengan yang ada eh, di sini yaitu minimumnya adalah 20. Nah, untuk yang ke C juga sama. Untuk ke C itu 6 dari A, dan untuk ke D itu 5, dan untuk ke E itu 9. Kita tinggal tambahkan ke di minimumnya di sini. Gitu. Lalu dari sini kita bisa lihat kalau misalkan minimum dari uh, stage 1 ini adalah 21, yaitu yang dimana ada di kota C. Nah, maka untuk keputusan atau solusi optimumnya yaitu untuk mengirimkan atau mendistribusikan dengan seminimal mungkin itu bisa melalui kota A, kota C, kota G, kota I, dan juga kota L, di mana nanti biaya distribusinya adalah 21. Jadi summary-nya untuk jalur optimalnya itu dari A ke C, terus ke G, terus ke I, dan ke L. Dimana kalau misalkan kita hitung itu hasilnya adalah A ke C itu 6, tambah C ke G itu 3, tambah G ke I itu 9, mohon maaf 5, dan I ke L itu 7. Nanti hasilnya adalah 21. Oke, kita lanjut. Untuk soal kedua itu tentang CPM atau Critical Path Method, di mana di sini sudah ada datanya untuk aktivitas, deskripsi pekerjaan, dan juga pendahulunya, dan durasi per minggu, durasi dalam waktu minggu. Dan di sini kita diminta untuk tentukan jalur kritis dan juga hitung total waktu penyelesaian proyek. Dan untuk nomor 3 ini kita bisa lihat untuk dengan metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique, di mana di sini juga udah ada aktivitasnya, pendahulu, optimis, paling mungkin, dan juga pesimisnya. Dan kita diminta untuk menentukan jalur kritis serta hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Maka kita bisa untuk ke RStudio terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini itu sudah ada codingannya atau scriptnya, dimana untuk soal nomor 1 itu eh, kita bisa masukkan aktivitasnya yaitu dalam eh, simbol aja, yaitu A, B, sampai H. Nah, di sini kita juga masukkan durasinya. Kalau A itu 4 sampai dengan H itu 2. Lalu untuk dependensinya itu kita bisa lihat A itu ke B, A itu ke C, terus B itu ke D gitu. Dan lalu kita bisa running untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 1 ini berarti eh, mohon maaf, untuk nomor 2 ini berarti
hasilnya itu adalah 35. Dan dimana untuk si jalur kritisnya itu adalah ini, A ke, A ke C, A ke B, sampai dengan nanti uh, ke H. Lanjut, kalau untuk nomor 3, di sini nanti hasilnya adalah 89,3 hari. Dimana untuk uh, aktivitasnya juga sama, kita masukkan aktivitasnya optimisnya paling mungkin sampai pesimisnya. Oke, kalau gitu kita bisa validasi atau sama cek apakah yang kita masukkan itu sudah benar atau belum dengan software POMQM. Untuk nomor 2 ini, kita bisa menggunakan yang di sini. Terus kita pilih yang single time estimate. Untuk number of activity-nya kita bisa lihat di sini itu ada A sampai H, di mana itu jumlahnya adalah 8 aktivitas. Lalu kita pencet OK. Nah, jika sudah, kita bisa langsung masukkan saja dari si time activity-nya, dimana untuk A itu dia waktunya adalah 4, lanjut sampai yang C itu 5, yang D itu 10, yang E itu 6, yang F itu 4, yang G itu 3, dan yang H itu 2. Nah, untuk predecesornya atau pendahulunya, A itu nggak ada pendahulunya, maka kita skip. Untuk B itu pendahulunya adalah A. Kalau untuk C itu juga A. Untuk D itu pendahulunya B. Untuk E itu pendahulunya C dan D. Berarti kita ada predecessor 1 sama predecessor 2. Kita masukkan. Nah, untuk yang F itu pendahulunya adalah E, untuk yang G itu pendahulunya F, dan yang untuk H itu pendahulunya adalah G. Dan di sini H itu nggak mungkin jadi pendahulu karena dia adalah yang terakhir. Nah, di sini kita bisa solve. Oke, hasilnya adalah sama-sama 35 seperti yang di RStudio tadi. Dan untuk jalurnya kita bisa melihat dengan cara pencet silangnya, dan ini adalah jalur kritisnya. Oke, lanjut untuk soal nomor 3, kita itu bisa menggunakan yang triple time estimate. Yang ini kita bisa save dulu. Nah, untuk yang nomor 3 ini kita bisa masukkan juga. Nah, untuk number of activity-nya kita bisa lihat di soal. Untuk nomor 3 itu berarti number of activity juga sama, ada 8. Lalu kita oke aja. Oke, karena disitu udah dimasukkan triple estimate dengan activity ada 8, kita masukkan aja langsung nilai-nilai optimisnya, dimana A itu nilai optimisnya 10, terus lanjut 12, 8, 6, 10, 6, 8, dan terakhir 4.
Untuk most likely-nya atau yang paling mungkin itu kita masukkan juga, yaitu 14, 18, 12, 10, 14, 10, 12, dan 6. Nah, untuk pesimisnya juga sama, kita masukin aja, yaitu 20, 26, 18, 16, 22, 18, 20, dan 10. Nah, untuk predecessornya itu kita lihat A itu nggak ada pendahulunya, maka kita skip. Untuk B itu pendahulunya adalah A, untuk C itu pendahulunya B, untuk D juga B, untuk E itu C dan D, berarti ada dua, C dan D. Nah, lanjut untuk F itu E, untuk G itu F, dan untuk H itu G. Nah, maka kita di sini bisa langsung solve aja. Oke, maka hasilnya juga sama seperti yang di Art Studio tadi, yaitu 89,33. Dan untuk kritikalnya atau jalur kritisnya kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Oke, baik. Oke, baik. Untuk modul 3 dan 4 tentang manajemen proyek dan juga program dinamis, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.